Sebentar lagi saudara kita umat Nasrani akan memperingati hari Natal. Dan seringnya menjelang hari Natal, banyak ustadz-ustadz di Indonesia yang kadang membuat rancau. Ketika ada orang Muslim ingin mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, beberapa ustadz melarangnya dan mengatakan itu haram. Dan kalau kita lihat atau kalau kita lacak, ustadz-ustadz tersebut yang melarang ucapan selamat hari Natal adalah ustadz-ustadz yang selama ini berafiliasi atau selama ini dekat dengan habaib. Sebut saja misalnya Ustadz Somad, kemudian Ustadz Buya Yahya, dan beberapa ustadz yang lainnya. Dan kalau kita lihat, apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya justru malah mempersulit Islam itu sendiri. Ketika orang akan mengucapkan selamat Natal kepada orang lain yang beragama Nasrani, kemudian ditakut-takuti dengan hukum bahwa mengucapkan selamat Natal itu dosanya besar, itu haram dan lain sebagainya, itu justru menunjukkan bahwa keimanannya memang masih tipis. Karena harusnya orang yang punya keimanan tebal mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan selamat hari raya untuk pemeluk agama lain, harusnya hal itu tidaklah berpengaruh apa-apa. Sebab hal ini menyangkut keyakinan dalam hati. Dan ketika ada ustadz yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal haram, ya bisa dikatakan imannya belum tebal. Meskipun alasannya atau dalilnya menggunakan Quran, menggunakan hadis dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diucapkan oleh si ustadz bernama Buya Yahya berikut ini. Saat kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama saya, Anda tidak perlu kecewa. Jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat, Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara, nggak mau datang. Anda memaksa dia dong, kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salah makna toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita nggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita. Nggak pernah. Kalau seandainya karyawan kita Nasrani, nggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Nggak mengucapin pun nggak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa. Kenapa kok dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Dan ini adalah sebuah penjelasan yang kebalik. Harusnya yang dipertanyakan adalah kenapa ada ustadz yang mempersoalkan ketika orang Muslim mengucapkan salam kepada umat Nasrani. Itu harusnya yang dibahas. Bukan malah dibuat rancau seperti ini, yang seolah-olah yang tidak paham toleransi adalah orang yang menyalahkan, mengharamkan ucapan selamat Natal. Jadi beberapa ustadz memang ada yang mengharamkan atau tidak memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Dan hal itu tentu saja membuat banyak orang menjadi berpikirnya begini, ustadz ini tidak tahu toleransi. Kenapa umat Muslim ingin mengucapkan selamat Natal kok dibilang haram, dibilang dosa dan lain sebagainya. Dan yang betul adalah itu, ketika ada ustadz mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, ya sebenarnya ustadz seperti itulah yang toleransinya belum paham. Tapi di sini diputar balikkan bahwa ungkapan seperti itu dianggap sebagai orang yang tidak paham toleransi. Tapi kita lanjut dulu. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai, memang itu bukan Nabi kok. Anda sah saja wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik.
Di saat ada seorang muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng. Nggak karu-karuan. Jadi, kalau itu masalah keimanan, jadi, ya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram, tidak akan dipermasalahkan oleh orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani. Orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani, no problem. Saya punya kawan Nasrani. Saya punya... Dan ya, kalau ada ustadz yang mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, itu ya memang bisa dikatakan pemahaman agamanya belum begitu tinggi, atau mungkin pemahaman agamanya masih bermasalah. Karena di sini sekali lagi ya, letak keimanan itu di dalam hati. Maka ketika ada orang ketika mengucapkan selamat Natal khawatir keimanannya berkurang atau khawatir tergoda hatinya untuk berbalik agama mengikuti agama lain, nah itu berarti menunjukkan bahwa keimanan si ustadz tersebut masih tipis. Kalau keimanan seorang ustadz itu sudah tebal dan sudah pasrah kepada Allah, ya otomatis cuma mengucapkan selamat Natal itu tidaklah menjadi problem atau tidaklah menjadi masalah. Sahabat Nasrani tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang bermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia tuh. Ustadz lagi ngantuk katanya ya. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram karena memang saya tidak punya keyakinan. Sederhana sebetulnya. Justru yang harus kita pahamkan makna toleransi. Jadi kalau kita melihat atau mendengar ceramah ustadz-ustadz seperti ini malah bikin bingung ya. Satu sisi ada orang mengucapkan selamat Natal dibilang haram. Satu sisi ketika ada ustadz mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, maka hal itu dipersoalkan juga. Jadi intinya begini, yang namanya Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, tidak serumit dan tidak sesulit seperti yang disampaikan oleh ustadz tadi. Kalau Islam ditunjukkan dengan kesulitan dan kerumitan seperti yang disampaikan oleh Buya Yahya tadi, hal itu justru membuat umat Islam malah menjadi bingung. Ya akhirnya bisa jadi umat Islam itu malah punya anggapan atau punya pandangan bahwa Islam adalah agama yang sulit, agama yang tidak mudah diraih, dan agama yang tidak bisa dijalankan oleh setiap orang. Makanya harusnya ustadz-ustadz yang paham betul tentang keimanan harusnya bersuara agar jangan sampai ustadz-ustadz seperti ini merajalela dan menyebarluaskan pemahamannya sehingga membuat umat muslim yang pemahaman ilmunya belum begitu dalam akan menjadi panik dan menjadi gelisah dengan fatwa-fatwa seperti ini. Karena Kanjeng Nabi itu tidak serumit dan tidak sesulit seperti yang disampaikan oleh beberapa ustadz belakangan ini. Kanjeng Nabi itu adalah sosok manusia atau sosok insan yang sangat mulia dan juga tidak terlalu meributkan hal-hal seperti ini. Dan kalau kita lihat tentang fatwa haram halal, itu adalah tafsir fikih dari ulama-ulama yang datang belakangan. Pada masa Kanjeng Nabi dulu, hal-hal seperti ini tidak ada dan bisa dikatakan hal itu adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan dan hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kenapa belakangan ini soal ucapan Natal ada yang mempersoalkan? Ada ustadz yang mengatakan haram, ada ustadz yang tidak memperbolehkan. Nah, ini kan justru malah membuat Islam menjadi terpuruk dan membuat pemeluk agama Islam sendiri menjadi suatu penganut agama yang tidak bisa berekspresi dan tidak bisa berpikir luas. Tapi berpikirnya hanya sekitar hukum saja. Dan ini juga tentunya yang membuat umat Islam di Indonesia malah menjadi terbelakang atau membuat umat Islam di Indonesia menjadi kurang update. Makanya hal ini harus ditanggulangi dengan penyampaian yang benar-benar bisa membawa umat Islam di Indonesia menjadi umat Islam yang toleransi
yang menghargai penganut agama lain dan tidak terlalu mempersoalkan soal hukum atau soal fikih yang ada atau yang tersebar di Indonesia ini. Karena sekali lagi yang namanya Islam tidaklah sesulit dan tidaklah serumit sebagaimana yang diucapkan oleh Ustadz yang barusan tampil di video awal tadi.